Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita lanjut sesi berikutnya tentang tema lembaga independen. Lembaga independen, saudara-saudara sekalian, itu adalah lembaga otonom. Kalau ada kata independen, kita ingat kata otonom. Ya, artinya apa? Lembaga yang berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kenapa ada yang disebut dengan lembaga independen, ya. Lembaga independen tadi saya katakan lembaga yang otonom. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengutip pendapat dari Huntington. Ya, sebenarnya ini konsep politik, tetapi karena ada kaitannya dengan hukum tata negara, maka saya masukkan sebagai variabel penjelas. Menurut Huntington, keadaan chaos, kerusuhan, ya, dan lain sebagainya itu dari sisi politik bisa dijelaskan oleh karena pertama, tuntutan masyarakat yang kemudian semakin meningkat, sementara lembaga-lembaga negara di satu sisi tidak bisa melakukan pelayanan lebih efektif dan efisien. Jadi satu sisi masyarakat menghendaki pelayanan yang semakin baik, sementara lembaga-lembaga negara yang ada tidak bisa mengimbangi, maka kemudian ada yang disebut dengan pergesekan, kekacauan, dan sebagainya. Nah, karena itulah kemudian dalam konsep hukum tata negara dicarikan solusi, yaitu adanya lembaga penunjang, atau nanti masuk juga ke lembaga independen, ya. Lembaga utama di dalam konsep Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, ada yang namanya satu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Komisi Yudisial, dan yang terakhir disebut dalam Undang-Undang Dasar ada yang dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, lembaga-lembaga yang saya sebut tadi itu dinamakan Main State Organ atau lembaga negara utama. Tadi dikatakan oleh karena lembaga negara utama ini dalam perkembangannya kemudian perlu, ya, supaya ada efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, maka dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara melahirkan teori baru di dalam perkembangan pembagian kekuasaan. Sebagaimana kita tahu dalam teori Montesquieu ada tiga. Pertama, lembaga legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, yang ketiga adalah lembaga yang mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, maka dalam satu teori berpendapat lahirnya lembaga independen atau yang disebut dengan auxiliary state organ itu merupakan cabang keempat, the fourth branch of the government. Jadi cabang keempat dari sistem pemerintahan, itu pendapat satu. Tapi ada pendapat yang kedua, meskipun itu lembaga baru tapi masuk di dalam rumpun eksekutif. Nah, di luar perdebatan teori dan semua ada ahli yang mendukungnya, saya ingin menyampaikan bahwa lembaga independen itu di dalam rangka untuk menyediakan bagaimana pelayanan masyarakat itu semakin efektif dan semakin baik. Dengan ciri yaitu bahwa bisa dimungkinkan rekrutmennya berasal di luar dari pejabat negara yang ada, karir yang ada. Jadi misalnya kita ambil contoh KPU, Komisi Pemilihan Umum,
maka dimungkinkan orang masyarakat sipil biasa menduduki jabatan di KPU, tidak berasal dari aparatur sipil negara. Itulah yang dinamakan lembaga independen. Cirinya apa, saudara-saudara sekalian? Cirinya adalah bahwa rekrutmennya itu dilakukan oleh suatu tim yang independen yang melibatkan masyarakat, kemudian ada proses seleksi, dan dimungkinkan rekrutmennya berasal dari masyarakat umum, bukan berasal dari aparatur sipil negara. Itulah yang kemudian menjadi konsep lembaga independen. Di Indonesia, lembaga independen itu sudah ada beberapa, misalnya ada yang saya sebut tadi, Komisi Pemilihan Umum, ada Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, ada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK, kemudian ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, kemudian ada juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Komisi Informasi Publik, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, munculnya lembaga independen ini ya sekali lagi dalam konteks HTN dan hukum administrasi negara di dalam rangka untuk mempertegas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, karena untuk menyediakan ruang partisipasi masyarakat, partisipasi publik di dalam rangka ikut mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan. Itu, terima kasih saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, tetap di rumah, pikiran kita jaga supaya normal, hilangkan stres, minum air putih supaya pikiran kita jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.